Urutkan bilangan pecahan. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar ke terkecil. Yang pertama atau yang A, kita diminta untuk mengurutkan pecahan 2/5, 25%, 50 per mil, dan 0,20. Ada dua cara. Yang pertama, kita menyamakan penyebutnya dulu. Pertama-tama kita ubah menjadi pecahan biasa. 2/5 ini menjadi 2/5. 25% diubah ke pecahan biasa 25/100. 50 per mil diubah ke pecahan biasa 50 per 1000. Dan 0,20 diubah ke pecahan biasa dulu. Ini berarti 20, belakang koma ada berapa angka? 1, 2, berarti per 100. Kalau belakang koma ada 3 angka berarti per 1000 gitu ya. Nah, cara pertama kan kita menyamakan penyebutnya. Nah, dari sini yang penyebutnya terbesar itu kan 1000, berarti kita ubah penyebutnya 1000. Yang 2/5 ini penyebutnya 5. 5 dikalikan berapa supaya 1000, berarti kan 200. Penyebutnya dikalikan 200, pembilangnya juga dikalikan 200. Itu 2 ini jadi berapa? 2 kali 200 400. 5 kali 200 1000 gitu ya. Kita kan mau menyamakan penyebutnya menjadi 1000. Nah, ini juga dijadikan 1000 juga penyebutnya. 100 dikalikan berapa supaya 1000? Berarti dikalikan 10. Penyebutnya dikalikan 10, pembilangnya juga dikalikan 10. 25 dikalikan 10, 250. Kemudian 100 dikalikan 10, 1000. Ini kan udah 1000 penyebutnya, ya tulis ulang. Nah, selanjutnya ini penyebutnya 100, kan mau disamakan 1000, berarti 100 kali berapa supaya 1000? Kali 10. Ini juga kalikan 10. 20 dikalikan 10, 200. 100 dikalikan 10, 1000. Nah, ini penyebutnya udah sama-sama 1000. Terus soalnya itu kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau penyebutnya udah sama, berarti untuk menentukan yang terbesar itu dilihat dari pembilangnya. Nih 400 berarti urutan pertama. Terus ini kan urutan keduanya dari yang terbesar ke terkecil. Terus berarti ini ketiga, ini keempat. Jadi urutan pecahan dari terbesar ke terkecil yaitu ini kan pertamanya 2/5. Terus yang kedua ini berarti 25%. Terus yang ketiganya 0,20. Dan yang keempat 50 per mil. Selesai. Terus cara yang kedua, yang B. Cara yang kedua ini dengan menjadikan pecahan desimal. Ini sama soalnya, mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Pertama, 50 per mil. 50 per mil dijadikan pecahan desimal. Atau ini kita ubah pecahan biasa dulu. 50 per mil berarti 50 per 1000. Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 10 atau kita coret nih nolnya. Itu kan 50 dibagi 10 kan 5. 1000 dibagi 10 itu 100. Nah, kita mau mengubah menjadi desimal 0, karena per 100 berarti belakang koma ada 2 angka. Ini 5 ya, berarti 0,5. Terus pecahan selanjutnya 20%. 20% artinya 20 per 100. Ini juga bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 10. 20 dibagi 10 kan 2. 100 dibagi 10, 10 atau kita coret aja, kan sama aja hasilnya. Ini berarti hasilnya 0, karena 10 berarti belakang koma ada satu angkanya 2. Pecahan berikutnya 3/4 dijadikan desimal, berarti kita pakai porokapit. 3 dibagi 4, 3 dibagi 4 berarti pinjam 0 di sini, jadinya 0,30 bagi 4. 7 kali 4 28 dikurangi jadi 2. 20 bagi 4 5. 5 kali 4 20, 0. Berarti ini diubah
desimal sama dengan 0,75. Selanjutnya 0,5. Sudah nih, udah dalam bentuk pecahan desimal semua. Berarti tinggal mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Dari yang terbesar berarti ini urutan yang pertama kan. Ini kedua. Terus ketiganya berarti yang ini kan. Ini keempat. Jadi urutan pecahan dari terbesar ke terkecil yaitu nih 0,75, berarti kan 3/4, 0,5, terus 20%, 50 yuk selesai. Oke, kalau yang tadi itu kan sampai mengurutkan pecahan. Nah, kalian boleh pilih cara mengerjakannya menggunakan cara yang pertama, menyamakan penyebut, atau cara yang kedua dengan mengubahnya menjadi pecahan desimal. Lanjut, ini ada soal. Pecahan antara 0,833 dan 0,625 adalah A. 1/3, B. 1/2, C. 3/5, dan D. 3/4. Antara berarti letaknya di tengah-tengahnya 0,833 dan 0,625, atau lebih kecil dari 0,833 atau yang lebih besar dari 0,625. Nah, cara mengerjakan ini berarti kita mengubahnya menjadi pecahan desimal. Ini kan, ini soalnya pilihan, ini ada pilihan A, B, C, D. Ini diubah menjadi pecahan desimal. Kita yang A dulu, 1/3. Itu kan berarti 1/3, 1 dibagi 3 gitu kan. Ini jawaban yang A. Apakah jawaban A itu antara 0,833 dan 0,625? Kita coba. 1 dibagi 3, nggak bisa, 0. Ini berarti 0,10 bagi 3. 3 kali 3, 9. Dikurangi 0. 10 bagi 3. Nah, ini jawabannya 0,33. Apakah antara 0,833 dan 0,625? Kan enggak. Berarti yang A itu bukan jawabannya, atau yang A itu salah. Yang B coba. Yang B itu 1/2. Ya berarti 1 dibagi 2. 1 bagi 2 nggak bisa, 0. Jadi 0,10 bagi 2, 5. 10. 0. Antara ini enggak. Ini kan berarti jawabannya. Oh, ini tadi jawabannya 0,33. Ini 0,5. Ini tadi bukan jawabannya. 0,5 apakah antara ini dan ini? Tidak kan? Kan harusnya yang lebih kecil. Benar, 0,5 lebih kecil. Tapi ini 0,5 tidak lebih besar kan dari 0,25. Berarti yang B bukan jawabannya. Yang C 3/5 berarti 3 dibagi 5. 0,30 bagi 5, 6. 30. 0,6. Apakah antara 0,833 dan 0,625? Ini 0,6. Lebih kecil dari 0,833. Benar. Apakah lebih besar dari 0,625? Enggak, justru malah lebih kecil. Berarti ini bukan jawabannya. Berarti jawabannya yang D. Kalau ini bukan jawabannya, berarti jawabannya yang D. Coba buktikan. 3 dibagi 4. 0,30 bagi 4 dapat 7. Yang mendekati kan 28. 205. Ini 0,75. Antara ini 0,833 dan 0,625. Iya, ini jawabannya. Kan ini lebih kecil dari 0,833. Terus 0,75 itu lebih besar dari 0,625. Oke, materi selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama, 1/4 ditambah 1/3. Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, syaratnya itu penyebutnya harus disamakan. Ini penyebutnya 4 dan 3 kan belum sama, berarti disamakan. Berapa ini? Kelipatannya 4 dan 3 kan 12. Ini materi SD tinggal diperdalam lagi. Terus 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. 12 bagi 3, 4. 4 kali 1 ya 4. Nah, ini penyebutnya udah sama kan. Kalau penyebutnya udah sama berarti tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3
3 tambah 4, 7. Nah, contoh yang kedua. Ini pecahan campuran. Pecahan campuran itu berarti ada dua cara penjumlahan. Pecahan campuran ada dua cara. Cara yang pertama. Cara yang pertama 12, 3/8 ditambah 17, 5/8. Cara yang pertama itu, ini kan ada bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan bulat, bilangan pecahan. Dikelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Ini berarti bilangan bulat dengan bilangan bulat 12 ditambah 17. Ditambah, ini operasinya selalu ditambah. Bilangan pecahan ditambah bilangan pecahan, ini kan 3/8 ditambah 5/8. Nah, ini dijumlahkan 12 tambah 17, 29. Selanjutnya menjumlahkan bilangan pecahannya. Ini kan penyebutnya udah sama-sama 8, ya udah tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 tambah 5, 8. Berarti 29 ditambah ini berapa? 8/8 kan? 1. Jadi berapa? 30. Nah, cara yang kedua itu dengan diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, cara yang kedua ini berarti diubah ke pecahan biasa dulu. Ini dikalikan 12 kali 8 96, ya enggak? 96 ditambah 3, 96 ditambah 3, 99/8 ditambah, ini diubah juga ke pecahan biasa, kalikan 8 kali 17, 136. Kemudian 136 ditambah 5, 141 barangnya per 8. Nah, ini penyebutnya kan udah sama, berarti tinggal menjumlahkan pembilangnya. 99 ditambah 141, 240. 240 dibagi 8, 30. Cara 1 dan cara 2 itu hasilnya sama. Kalian tinggal pilih mau pakai cara 1 atau cara 2 atau cara kalian sendiri, terserah. Yang penting konsepnya sama dan jawabannya sama. Nomor 3, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga masih tentang penjumlahan. Bilangan pecahan. Contoh ketiga gimana ya soalnya? Ini 21/4 ditambah 2/3. Ini mau pakai cara yang pertama. Cara yang pertama berarti dikelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Ini kan berarti ini 2 ya nggak, bilangan bulatnya ditambah bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Ini kan 1/4 ditambah 2/3. Ini langsung nggak ditulis ulang soalnya. Ya udah, berarti ini tinggal menjumlahkan pecahannya kan. Ini 2. Kenapa cuma 2? Ya kan cuma 2 bilangan bulatnya. Di sini kan nggak ada bilangan bulatnya. Terus ini pecahannya disamakan penyebutnya. Disamakan penyebutnya, kelipatan dari KPK 4 dan 3 kan 12. 12 bagi 4 3. 3 kali 1 ya 3. 12 bagi 3, 4 kali 2 8. Berarti ini 2 ditambah 3 tambah 8, 11/12. Jawabannya menjadi 2, 11/12. Jadi pecahan campuran. Sudah selesai. Bingung cara menentukan kelipatannya. Begini, kelipatan dari 4 dulu misalnya. Kelipatan 4 itu kan 4. Terus tambah 4 tambah 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Terus 16. Ini kan mau mencari kelipatan 4 dan 3. Berarti selanjutnya kelipatan 3. Berarti 3 tambah 3, 6. Tambah 3 lagi, 9. Tambah 3 lagi, 9 tambah 3, 12. Nah, angka yang sama ini kan 12. Jadi kelipatan atau persekutuan terkecilnya 12. Soal nomor 4. Soalnya sekarang pengurangan. 5 3/4 dikurangi 2/4. Nah, sama pengurangan dengan penjumlahan ada 2 cara. Cara yang pertama dengan mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Kita tulis ulang aja soalnya. Nah, berarti dikumpulkan bilangan bulatnya itu 5, ya enggak? 5 dikurangi
tapi tanda di sini selalu tambah, entah itu penjumlahan atau pengurangan, tandanya tambah. Dikelompokkan pecahannya 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 5 dikurangi 2, 3 ditambah, ini kan penyebutnya udah sama, berarti tinggal mengurangkan pembilangnya. 3 dikurangi 2, 1, berarti jadi 1/4. Jawabannya 3, 1/4. Cara yang kedua. Cara yang kedua itu dengan mengubah menjadi pecahan biasa. Ini soalnya kan ditulis ulang aja. Dikurangi 2/4 diubah ke pecahan biasa. Ini berarti dikalikan 20 ditambah 3, 23/4 dikurangi 2, 4 kali 2, 8 ditambah 2, 10/4. Penyebutnya udah sama kan, berarti tinggal mengurangkan pembilangnya. 23 dikurangi 10, 13 mau diubah ke pecahan campuran, 13/4 mau diubah ke pecahan campuran, ya berarti 13 dibagi 4 itu dapat berapa, ini kan 13 dibagi 4, nih berarti kan 3, ya enggak, yang mendekati 12, 1 gitu, berarti 3, ya enggak, terus sisanya 1/4. Ini 3, hasilnya 3, 1 ini sisanya per 4 pembaginya atau ininya. Oke, cara 2 dan cara 1 itu hasilnya sama, 3 1/4, 3 1/4. Lebih mudah yang mana? Cara 1 atau cara 2? Contoh 5, 8 2/9 dikurangi 3 5/9 sama dengan titik-titik. Kita pakai cara yang pertama aja ya. Cara yang pertama itu dikelompokkan atau dikumpulkan. Bilangan bulat dengan bilangan bulat, kemudian pecahan dengan pecahan. Tulis soalnya 8 2/9 dikurangi 3 5/9. Ketika 8 dikurangi 3 ditambah, ini selalu ditambah pecahannya, 2/9 dikurangi 5/9 sama dengan 8 kurangi 3, 5 ditambah, ini penyebutnya udah sama, berarti tinggal mengurangkan yang pembilangnya. 2 dikurangi 5 berarti kan negatif 3. Nah, gimana nih ketemunya negatif? Kalau ketemunya negatif, berarti caranya tidak bisa diteruskan. Kita ubah dulu bilangan yang pertama ini. Ini berarti dikurangkan 1, 8 kurangi 1, 7. Kalau di sininya berarti nanti 10, ya berarti 10 kurangi 1. Gitu. Kalau bilangan bulatnya di sini 100, ya berarti 100 dikurangi 1. Tuh. Terus penyebutnya tetap 9. Nah, pembilangnya berarti hasil penjumlahan dari pembilang dan penyebut di sini. Ini dijumlah 9 ditambah 2. Berapa 9 tambah 2? 11. Itu kan cukup diubah bilangan pecahan campuran yang pertama. 8 2/9 jadi 7 11/9. Nah, selanjutnya dikurangi, ini tetap 3 5/9. Sama dengan langkah-langkahnya sama. Dikumpulkan dulu. 7 dikurangi 3. 7 kurangi 3. Ini selalu ditambah bilangan pecahannya, dikurangi kan. 11/9 dikurangi 5/9. 7 kurangi 3, 4 ditambah, ini penyebutnya udah sama, berarti tinggal mengurangkan yang pembilangnya. 11 kurangi 5, 6. Ini kalau bisa sederhanakan 6/9 kan bisa disederhanakan. Ini berarti 4 ditambah, disederhanakan, sama-sama dibagi berapa nih? Sama-sama bisa dibagi 3. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, ya 3. Berarti jawabannya 4/2/3. Selesai. Mana kelihatan?